أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini setelah salat subuh kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha menggunakan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan ilmu, nikmat diberikan harta, nikmat diberikan keluarga, dan semuanya kita gunakan untuk selalu melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk syukur yang sepantasnya kita lakukan. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, insyaallah taala seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan terakhir yang lalu kita telah selesaikan pada babul adab. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab yang berikutnya dari Kitabul Jami'. Bab yang kedua adalah babul birri wassilah, bab tentang albir wassilah. Albir bisa dibaca dengan dua bacaan, sebagaimana kata Imam Sun'ani rahimahullah dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Beliau katakan albirru bisa dibaca dengan mengkasrah huruf ba-nya, dibaca albir, atau bisa pula dibaca dengan di fathah huruf ba-nya, al-barru atau al-bar. Bedanya di mana? Kalau maknanya dari al-birru yakni at-tawasu' fi fi'lil khair, maknanya adalah berluas-luas di dalam melakukan amal kebaikan, atau makna lainnya adalah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Itu makna albir. Adapun kalau dibaca albarru atau albar dengan di fathah huruf ba-nya, juga maknanya lain, yaitu dikatakan oleh beliau al-mutawassi'u fil khairat wa huwa min sifatillahi ta'ala, yaitu yang sangat luas kebaikan-kebaikannya. Dan albarru ini secara khusus adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering mendengar ada salah satu sifat daripada Allah adalah al-bar. Sehingga ada seorang bernama Abdul Bar, begitu ya.
hamba Allah ya yang luas kebaikan-kebaikannya. Maka kalau al-barru ini secara khusus merupakan istilah yang dipakai untuk nama atau salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah yang sangat-sangat luas kebaikannya. Dengan kata lain, ma'asyiral muslimin, albir itu seringnya diartikan adalah berbuat baik atau berbakti, melakukan kebaktian. Adapun yang dimaksud dalam bab ini adalah babul bir, maksudnya adalah bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kita sering mendengar istilah birrul walidain, artinya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Adapun as-silah, as-silah yang dimaksud di sini adalah silaturahim, yakni dari dua kata as-silah war rahim. As-silah sendiri adalah merupakan kata yang merupakan masdar dari wasala yasilu silatan, yang artinya menyambung, ya, yakni menyambung apa? Ar-rahim, menyambung hubungan kekerabatan, atau dengan kata lain yakni berbuat baik kepada kerabat atau keluarga dekat yang khususnya masih ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan dengan kita. Itu yang dimaksud dengan ar-rahim atau silaturahim, berarti menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang dekat secara nasab dengan kita. Ya, itulah yang dimaksud dengan ar-rahim. Dan para ulama juga menjelaskan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya ar-rahim ini secara mutlak itu artinya adalah semua kerabat kita yang dekat dengan kita, terutama yang ada hubungan nasab atau hubungan kekerabatan dengan kita. Apakah dia itu termasuk orang yang mewarisi kita ataupun tidak, dan juga apakah dia itu termasuk mahram kita ataupun bukan mahram kita. Kalau dia secara kekerabatan, secara nasab dia adalah masih merupakan ada hubungan dengan kita, maka itulah yang disebut dengan ar-rahim. Sehingga terhadap mereka inilah hendaknya kita melakukan hubungan atau saling menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Itu adalah makna asal daripada silaturahim, yaitu menyambung hubungan kekerabatan atau persaudaraan dengan orang-orang yang secara khusus ada hubungan nasab dengan kita. Adapun sekarang istilah ini meluas terhadap seluruh kaum muslimin, baik secara nasab ataupun tidak, ya, mereka melakukan hubungan juga disebut dengan silaturahim. Namun sekali lagi secara asal yang diinginkan dengan silaturahim ini secara khusus adalah untuk orang-orang yang masih ada kaitannya, hubungannya dengan kekerabatan kita atau secara nasab. Nah, ada pula para ulama yang mengartikan bahwa rahim ini secara khusus adalah kerabat yang termasuk mahramnya saja. Adapun yang selain mahram tidak dianggap sebagai rahim. Namun pendapat yang sahih dari dua pendapat ini, bahwasanya ar-rahim yang kita hendaknya saling menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka, itu adalah sebagaimana pendapat pertama tadi, yaitu siapa saja orang yang dekat hubungannya dengan kita, terutama yang masih ada hubungan nasab atau persaudaraan kekerabatan dengan kita. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dimaksud dengan ar-rahim. Begitu barakallahu fikum. Sehingga yang diinginkan dengan bab ini insyaallah taala babul birri wassilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat dekat. Nah, intinya di dalam bab ini akan dijelaskan oleh penulis rahimallahu taala tentang apa? Dalil-dalil atau terutama hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, sekaligus penjelasan lawannya yaitu dosanya atau haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula kewajiban yakni menyambung hubungan silaturahim dan ancaman
dari orang yang memutus hubungan silaturahim. Insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalilnya insyaallah dan kita akan bacakan nanti. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembahasan kita di sini insyaallah taala. Taib, kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallahu taala. Penulis mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Akhrajahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba, barang siapa senang, barang siapa suka, ayyabsutalahu, yabsutalahu itu kalau makna secara asal adalah dibentangkan untuknya, yakni ayyuwassi, yakni diluaskan untuknya, apanya? Fi rizkihi, di dalam rezekinya, ya, diluaskan untuknya rezekinya, maksudnya pemberian untuknya yang Allah berikan kepadanya. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan juga dia senang yunsa'alahu. Apa makna yunsa'alahu? Dijelaskan para ulama, yunsa'alahu ay yuakhiruhu, diakhirkan. Apa yang diakhirkan? Fi atharihi, di dalam asarnya. Asar itu makna secara asal adalah jejak-jejaknya, asar. Adapun yang dimaksud di sini adalah ajalnya. Barang siapa suka untuk diakhirkan ajalnya, ditunda ajalnya, atau dengan kata lain dipanjangkan umurnya, ya. Nah, perhatikan ini. Jadi siapa yang suka, kata Rasulullah SAW, agar rezekinya diluaskan dan juga umurnya dipanjangkan atau kematiannya ditunda oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana? Beliau mengatakan fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim, ya, dengan kerabatnya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua, masih ada kaitannya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutus, yakni qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati oleh dua orang imam, yaitu Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dua hadis yang mulia ini. Hadis yang pertama menjelaskan suatu berita yang menggembirakan buat kita kaum muslimin, bahwa Rasulullah menyatakan siapa yang ingin agar rezekinya diluaskan oleh Allah Ta'ala, rezekinya dibentangkan atau diluaskan oleh Allah untuknya, ya, dan juga umurnya dipanjangkan untuknya atau diakhirkan ajalnya, maka untuk bisa mencapai itu semua, salah satu yang bisa kita lakukan dan menjadi penyebab itu semua adalah fal yasil rahimah, hendaknya bersilaturahim, hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Nah, nanti akan dijelaskan maknanya. Adapun hadis yang kedua merupakan hadis yang menunjukkan ancaman secara khusus bahwa orang-orang yang tidak mau menyambung hubungan silaturahim, bahkan memutusnya, maka diancam la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka pelaku atau perbuatan orang yang tidak mau menyambung silaturahim,
bahkan sengaja memutus hubungan dengannya, maka diancam pelakunya dengan perbuatan ini, yaitu diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Yang hal itu menunjukkan, para ulama mengatakan bahwa memutus hubungan silaturahim itu adalah perbuatan kabair, termasuk perbuatan dosa yang besar. Ya, karena itulah pelakunya diancam neraka. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis yang pertama tadi. Dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, yaitu dibanyakkan ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik pemberian yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kesenangan-kesenangan di dunia ini, ya, maka siapa yang menginginkan hal itu, ma'asyiral muslimin, maka salah satu yang hendaknya kita lakukan adalah perbanyak silaturahim. Dengan sebab silaturahim, maka hal itu akan menambah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan pemberitaan atau pengabaran dari Rasulullah SAW ini adalah hak, benar, dan pasti akan terjadi. Betapa banyak orang yang senang dan terbiasa dengan bersilaturahim, justru Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah atau memperbanyak dan memperluas rezeki untuknya. Dan ketahuilah, rezeki itu tentu tidak mesti berupa harta. Bisa jadi rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa jadi berupa ilmu, bisa jadi berupa apa saja kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu juga rezeki, ya, tentunya selain yang telah disebutkan di awal tadi, apakah itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, harta benda, dan sebagainya, maka itu semua juga termasuk rezeki. Maka siapa yang menginginkan agar rezekinya ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan perbanyak silaturahim. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, yaitu siapa yang ingin yunsa'alahu fi atharihi, yaitu disebutkan tadi yunsa'alahu fi atharihi, maksudnya yang diakhirkan atau ditunda kematiannya. Padahal tentunya kita tahu, ma'asyiral muslimin, setiap kita hidup dan mati kita, ajal kita, takdir kapan kita mati dan seterusnya, semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah suatu ketetapan yang tentu tidak akan bisa berubah. Tetapi dalam hadis ini Nabi mengabarkan, siapa yang ingin diakhirkan ajalnya atau ditunda kematiannya atau diperpanjang umurnya. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa ada suatu amalan yang kita lakukan, apabila kita lakukan, hal itu bisa menjadi penyebab ya umur kita menjadi panjang atau dipertambah, ya. Atau kematian kita bisa ditunda atau diakhirkan. Apa sebabnya? Melakukan amalan yang namanya silaturahim. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ya, apakah tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa takdir itu enggak akan berubah, termasuk halnya umur manusia, kapan dia mati, kapan dia hidup, dan seterusnya, maka tidak akan bisa berubah. Kenapa dalam hadis ini dikatakan demikian? Ya, kok seolah-olah menunjukkan bahwa umur manusia bisa diperpanjang kembali atau kematiannya bisa ditunda dan seterusnya. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan ya tentang makna yang dimaksud dalam hadis ini. Ayyun sa'alahu fi atharihi. Siapa yang ingin agar ditunda kematiannya atau dipanjangkan umurnya. Apa maksudnya? Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, maknahu ayyubarika lahu fi umrihi, fayuwaffiquhu Allahu ta'ala ila fi'li ta'at fayasiru kaman tala umruhu. Ya, ada yang mengatakan maknanya dari hadis ini bukan makna secara zahir, tetapi ditakwil istilahnya.
Yaitu apa? Artinya Allah akan memberkahi umur orang tersebut, ya, sehingga Allah pun kemudian memberikan taufik atau hidayah kepadanya untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan, banyak melakukan amal-amal soleh, ya, maka pahalanya terus melimpah kepadanya. Fayasiru kaman tala umruhu, maka jadilah dia seperti orang yang panjang umurnya meskipun mungkin dia sudah mati, ya. Iya, kadang orang yang selama hidupnya banyak melakukan amalan soleh, banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, ya, naam, seperti halnya kita kenal para ulama kita, ya, maka meskipun mereka sudah mati, ma'asyiral muslimin, karya-karya mereka masih banyak. Seperti contohnya Imam Al-Bukhari misalnya, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Nah, ma'asyiral muslimin, meskipun beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi namanya selalu disebut oleh banyak orang. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran agama, penyampaian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu disebut nama beliau. Bahkan didoakan, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, biasanya begitu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Maka meskipun orangnya mati, tapi selalu disebut-sebut namanya oleh manusia, banyak orang, bahkan didoakan sehingga umurnya masih panjang, orangnya seolah-olah masih hidup kekal padahal sudah mati. Maka itu maknanya, ya. Jadi dikatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah ya ingin diberkahi oleh Allah umurnya dan diberi taufik kepadanya untuk selalu melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal ketaatan, sehingga jadilah dia seperti orang yang memiliki umur yang panjang karena banyak keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Antum perhatikan ma'asyiral muslimin, orang itu kalau diberkahi umurnya, maka setiap saat, setiap waktu dalam hidupnya adalah berusaha untuk selalu melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, banyak memberikan manfaat bagi diri maupun orang lain. Maka itulah umur yang diberkahi, ya. Beda dengan orang yang umurnya enggak diberkahi Allah, banyak kesia-siaannya, selama sepanjang hidupnya selalu digunakan untuk maksiat, untuk dosa, melakukan kefasikan dan berbagai kejahatan dan kerusakan yang lain. Naudzubillah. Maka ikhwani fillah, perhatikan di sini. Para ulama mengatakan makna dari hadis ini yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan Allah akan memanjangkan untuknya umurnya, atau Allah akan menunda kematiannya dengan sebab silaturahim itu, yakni bukan makna secara zahir, tetapi maknanya adalah Allah memberkahi umurnya, lalu Allah memberi taufik kepadanya, memberi hidayah kepadanya untuk terus melakukan amal-amal ketaatan, sehingga seolah-olah orang seperti ini ya mempunyai umur yang panjang. Iya, seperti para ulama yang sudah banyak meninggal dunia. Kita selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ya. Demikian pula imam-imam yang lain, Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan seterusnya. Ya, maka para ulama yang sudah begitu banyak karya-karya tulis dan keutamaan yang ada pada mereka dan kesolehan mereka, sampai hari ini masih disebut-sebut namanya, dikenang, dan juga dia dibaca buku-buku karya tulisnya dan seterusnya. Ini menunjukkan seolah-olah umur mereka terus panjang dan mereka selalu abadi, meskipun padahal mereka sudah mati. Itu makna yang dimaksud dalam hadis ini. Sehingga siapa yang ingin dipanjangkan umurnya berarti ingin diberkahi umurnya dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk selalu melakukan amal-amal ketaatan, maka hendaknya menyambung silaturahim. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua yang disebutkan para ulama, wakila huwa ala dhahirihi. Ya, ada pula para ulama yang mengartikan atau memahami hadis ini sesuai dengan dhahirnya. Dipahami hadis ini persis seperti apa adanya, sesuai dhahirnya hadis.
Kalau dikatakan ayun sa'alahu fi atharihi, ya, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, betul-betul umurnya itu dipanjangkan. Wa huwa annasilata sababun fi ziyadatil umr. Ya, maka menurut para ulama pendapat yang kedua ini mengatakan hadis ini dipahami secara zahirnya, yakni bahwa silaturahim itu benar-benar sebagai salah satu sebab untuk ditambahkannya umur pada seseorang. Ya, nah, kenapa demikian? Wa kullu dzalika maktubun fil lauhil mahfuz. Yang demikian ini telah tercatat, telah tertulis dalam kitab seluruh kitab yang mencatat takdir seluruh umat manusia. Faqad kutiba fihi anna fulanan sayasilu rahimah wa sayakunu ajaluhu fi waqtin kada wa kada. Ya, karena sungguhnya telah tertulis dalam lauhul mahfuz tersebut, misalnya seseorang suatu hari di hari tertentu dia melakukan silaturahim, sehingga dengan sebab itu Allah pun kemudian memanjangkan umurnya sampai ditetapkan ajalnya, yaitu pada waktu sedemikian dan waktu demikian. Artinya di sini para ulama pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa silaturahim itu benar-benar sebagai salah satu sebab betul-betul dipanjangkan umur manusia. Itu dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Al-Musnad. Dikatakan dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, wasilaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Dan silaturahim serta bagusnya akhlak atau bagusnya adab terhadap tetangga. Perhatikan, silaturahim dan bagusnya akhlak, ya, termasuk bagusnya akhlak terhadap tetangga. Hal itu akan menguatkan atau menetapkan negeri-negeri. Demikian pula akan bisa menambah umur-umur untuk manusia. Naam, dan hadisnya sahih. Ini secara zahir menunjukkan betul-betul bahwa dengan sebab silaturahim maka Allah akan menambah-nambah atau bisa memperpanjang umur kita. Ya, meskipun demikian kita nggak tahu hakikat umur kita ini sampai kapan, dan betulkah akan dipanjangkan. Misalnya kita asalnya Allah takdirkan 40 tahun mati misalnya, maka dengan sebab silaturahim boleh jadi bisa menambah 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, boleh jadi. Namun semua hakikat itu kita tidak tahu karena ini perkara ghaib. Walhasil intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, intinya bahwa lepas dari pengertian yang pertama atau kedua tadi, intinya dengan sebab silaturahim barakallahu fikum, maka insyaallah, ya, kita akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya akan diluaskan, diperbanyak rezeki yang akan Allah berikan pada kita. Demikian pula akan dipanjangkan umur kita atau diakhirkan ajal kita, lepas dari pengertian yang pertama ataupun yang kedua tadi. Walhasil ini semua merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Karena itu dengan sebab keutamaan yang besar semacam ini, hendaknya kita bersemangat untuk bersilaturahim, ya, terutama kepada kerabat dekat kita, apakah terhadap orang tua kandung kita, terhadap paman-paman kita, bibi-bibi kita, ya, nenek kakek kita dan sebagainya, termasuk adik-adik kita, saudara-saudara kita. Maka jangan lemah untuk bersilaturahim. Dan ketahuilah hakikat silaturahim pada pembahasan lalu telah kita lewati, telah kita bahas, bahwa sungguhnya yang dimaksud dengan silaturahim itu bukanlah sekedar orang yang menyambung hubungan kepada orang lain, tidak, tetapi yaitu menyambung, ya, apabila ada seorang memutus hubungan dengannya, keluarga yang memutus hubungan dengannya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Itulah yang disebut hakikat orang yang menyambung silaturahim, ya, bukan sekedar orang yang sudah terjalin hubungan terus
disambung terus. Nah, itu bukan demikian, tetapi hakikat menyambung silaturahim adalah jika ada keluarga kita yang memutus hubungan dengan kita, selama ini nggak pernah ditelepon, nggak pernah ngirim surat, nggak pernah ngirim kabar, nggak pernah berkunjung, bahkan males dengan kita, kita pun mungkin ya terhadap kita pun mereka menjauhkan diri dan seterusnya, maka kita berusaha untuk menyambung dengan mereka. Itulah sesungguhnya dan hakikat daripada menyambung silaturahim, meskipun yang lainnya tadi juga termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan apa saja silaturahim itu bisa terwujud, ma'asyiral muslimin? Ya, para ulama telah banyak menjelaskan bahwa silaturahim itu bisa terwujud atau terhasilkan baik secara umum maupun secara khusus, ya. Nah, adapun secara umum, ya, maka ada pula dengan istilah silaturahim atau ukhuwah diniyah, ya, silaturahim persaudaraan karena agama, ya, kepada seluruh umat manusia yang muslim di seluruh dunia ini. Maka secara umum kita bersilaturahim dengan mereka dengan cara kita mencintai mereka, kita saling berbuat memberi nasihat kepada mereka, kita bersikap adil kepada mereka, kita menyampaikan hak-hak mereka dan seterusnya. Maka ini pun juga silaturahim secara umum, yaitu silaturahim dalam arti yakni bukan sekedar nasab, tetapi secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang seagama dengan kita, ya. Maka kita berikan hak silaturahim persaudaraan sama muslim, silaturahim atau ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, ya, yang luas sifatnya. Adapun silaturahim secara khusus maka adalah dengan para kerabat-kerabat kita, yaitu orang tua kita, saudara kandung kita, termasuk juga paman-paman bibi kita dan seterusnya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Maka kepada keluarga yang khusus semacam ini pun hendaknya kita bersilaturahim, ya, dengan selalu mencintai mereka, berhubungan dengan mereka, menolong mereka, membantu keperluan mereka dan sebagainya, baik dengan ucapan maupun dengan harta kita ataupun dengan perbuatan kita. Maka insya Allah silaturahim itu bisa terjalin kepada mereka. Inti dan kesimpulan dari hadis ini termasuk pada hadis yang kedua tadi, yaitu menunjukkan haramnya perbuatan, yaitu memutus hubungan silaturahim. Taib, intinya barakallahu fikum, dalam dua hadis yang mulia ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, menunjukkan anjuran bagi kita untuk menyambung hubungan silaturahim, ya. Naam. Kemudian juga sebagaimana telah dijelaskan tadi, menyambung hubungan silaturahim terutama pada kerabat dekat itu hukumnya adalah wajib, ya, dan tidak boleh memutus dengan mereka. Kemudian yang kedua, bahwa dari hadis ini juga bisa dipahami bahwa silaturahim itu adalah merupakan salah satu penyebab, ya, diluaskannya rezeki kita dan juga dipanjangkan umur-umur kita. Adapun maknanya tadi telah dijelaskan, yaitu betul-betul Allah akan menambah-nambah atau memperbanyak rezeki kita, ataupun Allah akan memperpanjang umur kita, apakah umur kita itu diberkahi, ya, sehingga kita banyak melakukan amal ketaatan ataupun benar-benar hakikatnya dipanjangkan meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Wallahu alam bissawab. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita haramnya bagi kita untuk memutus hubungan silaturahim, ya. Nah, dan banyak sekali ma'asyiral muslimin dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita ancaman dari memutus hubungan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW banyak mengingatkan kita untuk menyambung silaturahim dan dilarang dari memutus hubungan silaturahim. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan hal itu contohnya adalah firman Allah di surat Al-Isra pada ayat ke-20, ya, 26 misalnya, Allah menyatakan wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada
al-qurba, yaitu keluarga-keluarga dekat kalian, tentang hak-hak mereka. Di antara hak keluarga dekat kita adalah disilaturahimi, ya. Itu adalah satu hak yang tidak boleh untuk kita lalaikan. Demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus. Maksudnya adalah memutus hubungan silaturahim. Ini menunjukkan ancaman, ya, bagi orang yang memutus hubungan silaturahim, diancam tidak akan masuk surga, dan menunjukkan bahwa itu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, demikian pula dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW pun juga mengingatkan kita tentang hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma min danbin ahdaru ayu ajilallahu li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah Ta'ala segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia ini, bersamaan dengan Allah siapkan untuknya hukuman di akhirat, yaitu dosa yang berupa al-baghyu, berupa kedoliman kepada orang lain, wa qati'atur rahim, dan memutus hubungan silaturahim. Perhatikan, tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia ini, bersamaan dengan tetap disiapkan untuknya hukuman di akhirat, yaitu berupa amalan yang namanya al-baghyu, perbuatan dolim kepada orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain, maupun perbuatan qati'atur rahim atau memutus hubungan silaturahim. Ini menunjukkan pelaku perbuatan ini diancam akan diberikan hukuman, disegerakan baik di dunia maupun yang disimpan di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha menghindar atau menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek semacam ini dengan kita selalu berusaha untuk menyambung silaturahim, meskipun mungkin ada kerabat kita yang justru memutus hubungan dengan kita. Kita berusaha terus menyambungnya, ya, dengan demikian insyaallah kita mendapat keutamaannya. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa silaturahim itu bisa terwujud, ya, dengan berbagai cara yang memungkinkan untuk kita lakukan, baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, atau dengan harta benda kita, ya, baik kepada kerabat dekat kita maupun kepada saudara sesama muslim yang lainnya. Dan inilah yang dianjurkan, wallahu a'lamu bissawab. Taib, ini saja dulu ma'asyiral muslimin pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari dua hadis yang mulia ini. Insyaallah kita akan sambung kembali penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Fadhol. Ada? Silahkan. Ya. Kenapa? Ya. Non muslim. Terhadap kerabat kita yang non muslim, maka dibolehkan kita dalam arti menyambung silaturahim selama mereka tidak melakukan perbuatan buruk kepada kita kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, ya, pada ayat yang keberapa itu? Ke-8 atau 9. Ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaihim wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap berbuat baik dan berbuat adil kepada, ya, keluarga yang non muslim, yang mereka ini tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Nah, dan sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum, ya. Nah, wa dhaharu ala ikhrajikum, disebutkan di ayat berikutnya. Sesungguhnya hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian, ya, bahkan menampakkan permusuhan dan kebencian kepada kalian. Nah,
Silakan dilihat di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8 atau ke-9 di situ, dua ayat tersebut. Sehingga dari sinilah pernah suatu saat ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk silaturahim kepada ibunya yang ada di kota Mekah, di mana ibunya Asma ini adalah masih musyrikah. Maka diizinkan sama Rasulullah. Ya, ketika terjadi perjanjian damai, ya, perjanjian Hudaybiyah atau apa itu, sehingga tidak saling peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrikin Quraisy, sehingga ketika itu Asma bintu Abu Bakar. Asma itu putrinya Abu Bakar. Ya, beda ibu dengan Aisyah. Beda ibu dengan Aisyah. Sedangkan ibunya Asma itu masih kafir, musyrikah di Mekah, makanya dicerai oleh Abu Bakar, ya, sehingga kemudian Abu Bakar menikah dengan ya ibunya Asma, ibunya Aisyah. Nah, oleh karena itulah Asma ingin pada saat terjadi gencatan senjata, tidak ada peperangan di antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, maka beliau minta izin pada Rasulullah untuk silaturahim kepada ibunya yang kafir tadi, musyrik tadi. Dibolehkan. Paham ya? Nah, itu boleh sebatas itu, tapi ingat, hati-hati dalam masalah wala, loyalitas atau al-bara, maka di sini kita nggak boleh terhadap mereka. Tetap harus menjaga diri, tapi tetap dalam hal hubungan dunia, bersilaturahim dalam urusan kerabat, keduniaan silahkan, tidak ada masalah selagi mereka tidak melakukan ya kezaliman dan peperangan kepada kaum muslimin dan agama Islam. Demikian pula tidak memusuhi dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Tidak ada larangan, ya. Kalau kita punya bapak atau ibu atau kerabat yang masih non muslim atau kafir, maka tidak mengapa kita hubungi mereka, tapi sebatas urusan itu saja, dan tidak boleh kita memberikan loyalitas ataupun kecintaan kepada mereka yang berlebihan, ya. Nah, tetap harus waspada. Bersyukur kalau kita bisa mengajak mereka kepada Islam atau mendakwahinya untuk masuk Islam, itu tentu akan lebih baik lagi. Wallahu alam bissawab. Jelas ya? Na'am, barakallahu fikum. Yang lain ada? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada, barangkali ini dulu ya, Mas. Ada? Cukup ya? Baik, cukup ya. Kalau tidak ada, mungkin itu dulu. Insya Allah kita akan sambung kembali pada pembahasan hadis-hadis yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.